Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas masalah tentang panca indera keenam. Panca indera keenam ini kalau kita bahas tidak cukup dengan waktu 1 hari atau 2 hari. Kalau kita jelentrehkan satu persatu, itu membahas waktu yang akan lama. Itu kalau panca indera ke satu kayak panca indera pendengaran, itu kalau kita jelaskan juga panjang, perasa juga panjang, penglihatan, penciuman, sentuhan, itu sangat panjang kalau kita jelasin satu persatu. Dan panca indera, 5 panca indera itu sebenarnya kalau kita kaji, kalau kita telusurin dalam diri kita, itu sebenarnya manusia itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Sebenarnya kalau kita bisa memahami, itu sangat baik buat kehidupan kita, buat kita semua. Dan panca indera yang keenam ini, yang satu ini itu juga nggak semua orang bisa memiliki, nggak semua orang bisa memahami. Karena satu ini, panca indera keenam ini adalah panca indera yang istilahnya di bawah alam sadar. Jadi di bawah alam sadar kita ini, kalau orang yang mampu itu bisa menembus alam-alam gaib, yaitu alam-alam di bawah alam sadar. Contohnya umpamanya gini, kita kalau bisa menembus alam gaib, umpamanya dengan kita semedi itu, di dalam semedinya itu semua istilahnya yang tadi kita bahas, yang ada 5 fisik panca indera kita, itu kita hilangkan semua. Dari yang perasa itu harus kita hilangkan, terus penglihatan harus kita hilangkan, pendengaran, penciuman itu harus kita hilangkan semua. Bahkan kita sentuhan itu harus kita hilangkan. Dan kita harus fokus pada kening kita. Kening kita itu melalui pikiran kita itu harus fokus di satu titik. Nah, kalau udah bisa mengeluarkan satu titik yang paling lurus, satu titik ada satu, nanti masukin pikiran itu ke dalam hati, ke dalam jiwa. Nanti suatu saat titik itu akan pecah, melebar, terus bisa melihat alam-alam yang akan terjadi. Ibaratnya sebulan mau terjadi sesuatu itu bisa terlihat. Tapi panca indera keenam ini tidak harus sembarangan memakai. Tiap hari kita hening, tiap hari nggak bisa, karena ada kayak suatu disuruh, umpamanya kita lagi kayak lagi santai, istilahnya kayak ngelamun, itu kadang-kadang kita kayak disuruh, pas ngelamun itu ada sesuatu itu. Karena ngelamun itu semua pikiran kita itu kayak 5 indera perasa itu hilang, suatu timbullah istilahnya panca indera yang keenam tadi. Nah, itu bisa dipelajarin dan bisa melalui puasa. Banyak berbagai macam cara untuk bisa melakukan panca indera keenam. Tapi ada yang tidak percaya, orang-orang yang tidak, wah panca indera ini, karena itu barang nggak kelihatan. Jadi orang istilahnya nggak percaya, ya sah-sah aja. Tapi pas giliran umpamanya kita menyebut sesuatu kita di ucapan kita, terus terjadi, baru percaya, kan gitu. Karena di panca indera keenam itu
itu istilahnya nyambung dengan fisik, dengan apa nih, dengan naluri hati, pikiran dan sebagainya. Aura-aura itu keluar semua, bahkan nanti bisa melihat sekelebat bayangan yang tidak nampak, hanya sekelebat. Tapi kalau orang yang bisa melihat pokoknya kayak kuntilanak jelas-jelasnya mungkin terus nggak hilang, itu bohong itu. Makanya jangan percaya kalau ada kuntilanak terus jelas, istilahnya itu bohong, semua bohong, nggak ada. Pocong terus ada sejam masih di situ, itu bohong. Makanya jangan percaya orang-orang yang seperti itu, istilahnya begitu, bohong. Jadi jangan mau dibohong-bohongin sama orang-orang yang tidak paham masalah panca indera keenam. Dan kita harus mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang. Marilah kita bersama-sama untuk